Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rion Karyolo, guru mata pelajaran Penjaskes SMK Aljabar Ciledug, mengucapkan selamat bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aris Nandar, selaku guru matematika di SMK Aljabar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Aljabar 17 TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sabik Ali, guru SMK Aljabar Ciledug, dalam channel ini. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang musuh-musuh iblis, dan untuk hari ini, pertemuan kali ini kita coba akan membahas keutamaan hari Jumat. Pemirsa Aljabar 17 TV yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika pada zaman pertengahan kedua Hijriah, ya, itu ada sebuah seseorang yang alim, ulama yang bernama Malik bin Dinar. Pada zaman ini Malik bin Dinar ini diutus ya untuk berdakwah di daerah-daerah sekitar Jazirah Arab, termasuk juga Mesir, Yaman, dan tidak tertinggal pula yaitu daerah India. Nah, Malik bin Dinar ini adalah seorang ulama, seorang guru, juga seorang syekh yang memang sangat terkenal kealimannya. Pada zaman-zaman itu atau pada suatu hari di tengah-tengah zaman Malik bin Dinar ini, ada sebuah keluarga di mana dalam keluarga tersebut ada dua orang kakak beradik, ya. Kakak beradik ini dan juga keluarganya ini berkeyakinan atau agamanya itu memeluk agama Majusi. Agama Majusi ini adalah agama yang memang dalam penyembahannya itu menyembah api, ya. Orang-orang Majusi ini gemar sekali dan memang menganggap api itu sebagai Tuhannya, yang dianggap sebagai ritual dalam penyembahan Tuhannya itu adalah menyembah api. Suatu hari kedua kakak beradik ini mencoba untuk berpikir, ya, dalam masalah ketuhanan yang mereka sembah, yaitu api. Kemudian sang adik suatu ketika bertanya atau menawarkan kepada sang kakak, ya, wahai kakak, kita berpikir, ya, apakah benar api ini adalah sebagai Tuhan kita? Ya, menurut kakak itu menjawab oleh kakaknya, ya, bahwa memang benar api itu adalah Tuhan kita yang selama ini kita sembah. Kalau begitu, aku kurang percaya. Kenapa? Kata sang kakak, ya, karena setahuku, ya, sepemikiranku, sepemahamanku, ya, bahwa Tuhan itu adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang Maha Penyelamat, ya. Mana mungkin api bisa menyelamatkan kita, ya, dari siksanya, dari yang namanya siksaan, ya, dari sakitnya siksaan. Terus bagaimana? Udah begini saja, kita akan coba, ya, membakarkan diri, ya, sebagian tubuh kita, ya, kepada api yang memang nanti kita akan
nyalakan. Ya, apabila api itu ya tidak membakar kita, bahkan menyelamatkan kita, maka kita akan menyembah api seterusnya. Ya, tapi kalau misalnya api membakar kita, ya, dan tidak bisa menyelamatkan kita, maka kita cari agama yang lain, Tuhan yang lain yang memang bisa menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dari siksa atau sakitnya siksaan, ya, bahkan penyelamat dari yang namanya siksaan akibat berbuat dosa. Karena apa? Karena kita seringkali berbuat dosa tanpa memikirkan bagaimana apakah api itu akan menyelamatkan kita dari siksaan dosa tersebut. Nah, maka kita akan cari tahu. Oke. Nah, kemudian kakak beradik ini setuju, sepakat, dinyalakanlah sebuah api. Dan sempat pertanyaan, kira-kira siapa dulu wahai kakak? Kemudian sang kakak menjawab, ya udah kamu saja dulu yang dibakar. Nah, kemudian adik itu menyodorkan atau mengulurkan tangannya ke api yang dinyalakannya. Apa yang terjadi? Panas. Ya, jadi sang adik itu kepanasan, ya karena memang terbakar tangannya. Langsung secara refleks kemudian melepaskan dari terbakar dari sengatan api tersebut. Nah, kemudian bagaimana? Kakak, ya sang adik berkata, kita sudah jelas bahwa api tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, api ini bahkan justru membakar kita, ya, bukannya menyelamatkan kita dari siksaan, sakitnya siksaan. Terus bagaimana? Ayo kita cari Tuhan yang lain. Ya, dan aku sudah mendapatkan kabar bahwa ada satu orang yang memang orang tersebut itu menganut atau berkeyakinan tentang agama, dan Tuhannya itu adalah Tuhan yang memang maha pemurah, maha pengampun, ya, yang memang akan bisa menyelamatkan kita dari siksaan. Bahkan walaupun kita berbuat dosa, Dia tetap akan mengampuni Tuhan tersebut. Ya, di mana? Di sana. Ya, kebetulan di sekitar Jazirah Irak, situ ada seorang ulama yang bernama, yang terkenal, yaitu adalah Malik bin Dinar. Di mana? Nah, kemudian kedua kakak beradik ini berangkat untuk mencari ulama tersebut, dan bertemu dengan ulama tersebut yang bernama Malik bin Dinar ini, dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian kedua kakak beradik ini meminta kepada ulama tersebut, tujuannya ingin meminta kepada ulama tersebut untuk dituntun supaya agar bisa beriman kepada Allah. Akan tetapi di tengah perjalanan sebelum memasuki kota di mana ulama tersebut berada, ini sang kakak ini berubah pikiran. Apa berubah pikirannya? Wahai adik, lebih baik aku tidak akan masuk Islam saja. Kenapa? Kata sang adik. Nah, jadi kata sang kakak, kalau misalnya aku berpindah agama dari yang menyembah api kemudian tidak menyembah api lagi, maka orang-orang dan keluarga nanti di rumah akan memusuhiku, akan mencelakaiku, akan mencela. Ya. Kemudian dijawab oleh sang adik, ya, wahai kakak, celaan itu akan sementara. Ya, tetapi siksaan Tuhan atau agama ini, agama yang akan kita anut agama baru yang akan kita anut ini selamanya, ya, tidak akan bisa mencelakai kita. Bagaimana? Tetap kakaknya tidak ingin tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau berpindah keyakinan. Akhirnya ya sudah, ya, di situ di perbatasan kota yang dimaksud untuk bertemu dengan ulama yang bernama Malik bin Dinar ini, itu berpisah kakak beradik ini. Ya sudah, kamu pulang saja, kata sang adik. Akhirnya pulang, berpisah, dan sang adik bersama keluarganya. Dan ini kebetulan kakak beradik ini memang sudah berkeluarga, ya, sudah mempunyai istri masing-masing, ya. Dan akhirnya sang adik bersama istri dan anak-anaknya menuju kota tersebut di mana ulama Malik bin Dinar berada. Bertemulah Malik bin Dinar dengan adik tersebut, ya. Di situ adik tersebut mengatakan maksud datang dan tujuannya bagaimana, apa.
Nah, kemudian singkat ceritanya adik tersebut ya meminta untuk dituntunkan untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ya, setelah itu ya adik tersebut berpamitan kepada Malik bin Dinar. Kan tetapi sebelum pamitan, Malik bin Dinar ini mengatakan atau ingin memberikan sesuatu berupa uang, ya sekantong uang, ya di situ sekitar berapa dinar pada waktu itu. Nah, akhirnya bagaimana tanggapan atau reaksi sang adik tersebut? Ya, sang adik dia menolaknya atas berian Malik bin Dinar. Kenapa? Ya, Malik bin Dinar mengatakan bahwa ini, wahai fulan, ya ini adalah uang, ya terimalah untuk bekal kamu nanti pulang karena kamu sudah memeluk agama Islam. Apa jawaban adik tersebut? Wahai ya orang yang beriman, ya Malik bin Dinar, ya saya memeluk agama Islam ini bukan karena harta. Saya ikhlas, saya ingin benar-benar bertaubat atas apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, saya ikhlas tanpa ada paksaan. Saya tidak melihat harta. Ya, saya memeluk agama Islam karena Allah. Saya karena ikhlas. Kalau begitu ya sudah. Akhirnya si adik tersebut bersama istri dan anaknya pulang. Nah, kebetulan ya karena memang dia sudah tahu resiko bakal kalau misalnya pulang ke rumah, apa yang terjadi bakal akan dimusuhi oleh keluarganya. Maka ya sang adik bersama istrinya itu mencari kira-kira bangunan kosong yang sudah tidak terpakai, dan akhirnya bertemu di tengah suatu kampung. Ada rumah yang memang cukup sederhana, dimasukilah, kebetulan juga tidak ada pemiliknya. Ya kemudian si adik itu bersama istrinya masuk ke dalam rumah tersebut dan meninggalnya atau menempatinya untuk tempat tinggal. Ya. Kemudian suatu hari pada waktu itu, ya, ini sang istri karena memang keadaan kehidupannya sudah berubah, ya, bertanya kepada adik tersebut, kepada suaminya itu, wahai suamiku, ya, karena ini kan kita sudah berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hidup mewah di keluarga mewah, ya, serba ada, makan tinggal makan, ya. Maka aku minta untuk hari ini dan seterusnya kamu bekerjalah, mencari nafkah, mencari sesuatu nasi supaya kamu dapat upah untuk memberi makanan. Baiklah, kata sang suami. Akhirnya sang suami tersebut keluar untuk mencari pekerjaan, keluar ke sebuah pasar, ya. Dan di sebuah pasar, ya, kemudian sampai siang hari, sampai sore hari itu dia belum mendapatkan pekerjaan juga. Ya, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Tapi sebelum pulang ke rumah, beliau itu menemukan sebuah bangunan yang sepertinya seperti bangunan masjid lah kalau zaman sekarang, untuk tempat ibadah yang memang sepertinya sudah tidak terpakai. Akhirnya masuklah si adik tersebut ke dalam masjid dan untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kalaupun istilahnya pekerjaan ini belum dapat, ya Allah tolonglah hamba ini, saya malu dengan istriku, ya aku malu dengan istriku. Bagaimana malu dengan istrinya? Karena takut ya istrinya itu berubah pikiran lagi, berbalik tidak ingin memeluk agama Islam lagi, ya. Kalau dirinya sang adik tersebut itu memeluk Islam itu benar ikhlas, ya. Akan tetapi dengan istri dan anaknya, ya, sang adik ini takut kalau mereka, anaknya dan istrinya itu untuk berubah pikiran lagi, kembali lagi kepada keyakinan sebelumnya, itu majusi, menyembah api. Nah, itulah aduan sang adik itu kepada Allah. Akhirnya dia pulang dengan tangan kosong. Ya, kemudian ditanya oleh sang istrinya, wahai suamiku, mana kok dengan tangan kosong, mana makanannya? Pekerjaan udah dapat pekerjaan belum? Ya, dan sudah mendapat upah belum? Kemudian dijawab oleh sang suami, wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik
cuman belum dikasih upah, belum diberikan upah, mungkin besok. Nah kemudian sang adik tersebut ya akhirnya terpaksa mereka dengan keluarganya, dengan bersama istri anaknya itu dengan keadaan lapar. Hari berikutnya ya sang suami atau adik itu pergi lagi ke pasar ya untuk tetap mencari pekerjaan. Sampai di pasar, sampai dari pagi hari sampai sore hari pun dia belum dapat pekerjaan. Ya, akhirnya ya begitulah seperti hari sebelumnya, seperti hari kemarin. Beliau pulang dengan tangan kosong. Ya, kemudian sebelum pulang ke rumah dia juga sholat 2 rakaat di sebuah masjid yang kemarin dia temui. Dan kemudian dia terus bermunajat dengan doa yang sama. Ya, nah akhirnya kemudian sang suami atau sang adik itu pulang lagi dengan tangan kosong. Bagaimana? Sama saja sang istri menanyain lagi. Nah, menanyakan lagi kenapa tidak dibawa? Ya, kenapa kamu tidak membawa sesuap nasi pun? Apa kamu sudah mendapat pekerjaan dan mendapat upah? Maka dijawab oleh sang suami, ya sang adik tadi, ya wahai istriku, aku sudah bekerja 2 hari kepada Malik, akan tetapi belum juga mendapatkan upah. Mungkin kayaknya besok. Oke lah. Nah kemudian hari berikutnya sang adik tersebut ke pasar lagi ya untuk mencari pekerjaan. Apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Ya. Akan tetapi di situ di tengah-tengah sedang mencari pekerjaan sang adik ini, ternyata di rumah istrinya ya di rumah ya ada sangat kejadian yang luar biasa, yaitu ada datang seorang laki-laki berparas wajah ganteng lah kalau itu mah ya. Jadi pemuda yang gagah, yang ganteng dengan wajah yang berseri-seri ya datang ke rumah sang istri tadi ya. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian dibukakan pintu dan akhirnya oleh sang istri dibuka. Ya, apa yang kau bawa? Ini adalah uang ya 100 dinar ya hasil dari kerja suamimu selama 2 hari ya. Dan apa yang terjadi? Ya, kemudian ya ini uang terimalah ya, ini hasil dari keringat suamimu bekerja selama 2 hari, dan tolong sampaikan kepada suamimu supaya kerja lebih giat lagi ya. Kenapa? Karena biasanya apalagi ini hari Jumat ya, hari Jumat itu barang siapa yang bekerja dengan ikhlas ya karena Allah, maka Allah akan memberikan segalanya upah yang tidak sebanding ya dengan yang diperkirakan oleh orang tersebut ya. Maka terimalah uang tersebut ya, 100 dinar tersebut. Nah, kalau 100 dinar kalau sekarang itu kalau dirupiahkan berapa juta gitu ya. Nah kemudian diterimalah uang tersebut. Nah karena uang itu berupa lempengan kalau bahasa sekarang mah masih harus perlu direcehkan gitu ya. Jadi uang tersebut harus direcehkan, ya ditukar dengan uang receh ya. Nah kemudian oleh sang istri itu uang receh itu ditukarkan kepada toko penukaran uang, di mana kebetulan sang tuan toko ini yang mempunyai toko ini itu adalah seorang Nasrani, dan dia heran melihat uang yang ditukarkannya. Mata uang yang ditukarkan itu, gambar-gambarnya itu dia jelas bahwa ini bukan uang sembarangan ya, bukan uang seperti biasanya. Ini pasti ada sesuatu. Nah kemudian sang tuan toko yang beragama Nasrani ini menanyakan apa berasal dari mana uang ini. Kemudian dia diceritakan oleh sang istri tadi begini, dan akhirnya apa yang terjadi? Maka seorang tuan toko yang agama Nasrani tadi itu minta dituntun untuk beragama Islam, untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, jelas bahwa uang itu bukan berasal dari dunia. Ya, uang itu berasal dari surga. Itu menurut seorang Nasrani tadi yang memang kebetulan seorang pendeta, juga kebetulan
seorang tuan toko yang hidupnya bekerja sebagai tempat penukaran uang. Nah, udahlah tukaran dengan uang receh, dan kemudian akhirnya si pendeta tadi bermeluk agama Islam dan sang istri kembali ke rumahnya. Nah, setelah kembali ke rumah, ya itu uangnya itu diberikan makanan dan segala macam, ya, dan sudah sedia untuk menunggu sang suami datang. Ya, di tengah pada itu, ya itu sang suami sangat, ya boleh dikatakan bersedih lah, ya, karena memang belum mendapatkan pekerjaan, ya. Kemudian pulang dari pasar sekitar sore lah, pukul jam 4 sore, beliau agak putus asa dan kembali lagi mau ke rumah. Akan tetapi sebelum kembali dia tetap mampir dulu ke sebuah bangunan seperti bangunan masjid, ya, yang dia temukan pada waktu itu, dan sampai agak malam gitu ya, agak seperti malam gitu ya, jadi petang lah, sekitar pukul menjelang maghrib, dia sampai berdoa terus bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini, apa yang nanti harus aku katakan pada istri saya, ya, sedangkan aku belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan upah sekalipun, ya, tolong ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Nah, kemudian sang adik maksudnya, yang sang suami tersebut akhirnya bergegas pulang. Sebelum pulang, dia itu untuk bekal supaya tidak terlalu curiga istrinya itu tidak membawa apa-apa, dia itu mengambil sebuah wadah seperti ya semacam kantong plastik lah, ya, itu kemudian kantong plastik itu dia isikan segumpal atau beberapa pasir, ya, segumpal pasir, ya, dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut. Bagaimana gerutunya? Dia bergerutu, kalau misalnya istriku ini bilang apa dalam kantong itu, aku akan bilang bahwa kantong ini isinya gandum, ya, kalau di kita semacam beras lah, ya. Kemudian dibawalah, ya, isi kantong yang berisi pasir tersebut. Nah, di tengah perjalanan sebelum menuju ke rumahnya, di kejauhan itu, sebelum masuk ke rumah, ya, dia ini ada yang merasa aneh. Kenapa? Karena kok di rumah itu tidak seperti biasanya dan tercium-cium bau makanan. Ya, jadi si adik itu, sang suami itu, dari kejauhan, agak sedikit kejauhan itu mencium bau makanan enak yang berasal dari rumahnya. Dan juga rumahnya itu sudah seperti suasananya sudah berubah. Ya, tidak seperti biasanya sepi, maksudnya sepi dalam arti istilahnya hening karena memang keluarga dalam keadaan lapar, tapi kok ini seperti pintu terbuka, jendela terbuka, bau makanan juga tercium yang sangat enak. Dan akhirnya tidak lama-lama si suami tersebut, ya, sang adik tersebut langsung masuk ke dalam rumah. Dan apa yang terjadi? Beliau itu kaget. Ini dari mana makanan ini? Ya, makanan semewah ini dari mana? Ya, tanya sang suami kepada istrinya. Kemudian diceritakanlah, ya, yang terjadi, ya, bahwa ini berasal dari uangmu, kan, hasil kerjamu selama 2 hari. Nah, kemudian setelah diceritakan apa yang terjadi, kemudian sang adik tersebut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan rasa syukurnya, ya. Nah, kemudian, ya, karena sang istri tahu dari kejauhan sang suami ini membawa sebungkus kayak semacam bungkusan gitu, ya. Nah, itu sang istri bertanya, apa yang di dalam bungkusan itu, dalam kantong itu? Nggak usah nanya, ini jawaban sang suami. Loh, saya pengen tahu apa sih isinya. Nah, akhirnya karena penasaran, ya, istrinya itu sembung memaksa, dan akhirnya dibukalah isi kantong tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilihat istrinya? Wahai suamiku, terima kasih karena engkau sudah membawakan gandum. Ya, selain kamu juga tadi memberikan memberikan uang melalui pemuda tadi, engkau juga memberikan gandum. Apa? Kata sang suami. Ya, apa benar itu isinya gandum? Dan akhirnya dicek oleh suami tersebut, benar bahwa isi kantong itu adalah gandum.
Kemudian apalagi reaksi suami tersebut langsung bersujud lagi, bersujud syukur kepada Allah atas benar-benar yang terjadi pada waktu itu. Ya, jadi ya beliau waktu itu memang mengatakan bahwa kalau misalnya ya istriku ini bertanya apa yang di dalam kantong ini, maka aku akan jawab bahwa kantong ini adalah isinya gandum. Nah, begitulah ya yang terjadi pada sebuah keluarga yang memang memeluk agama Islam dan yang memang bisa kita ambil hikmahnya pada cerita tadi bahwa terus kita bekerja terus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta. Ya, bukan karena harta. Kita bekerja beramal ya seolah-olah jangan karena harta, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dilakukan oleh seorang adik tadi yang memang memeluk agama Islam, dia bekerja karena Allah. Padahal sang istri pada waktu itu menganggapnya dia bekerja ada kepada Malik. Yang dimaksud ya pengertian Malik oleh sang istri ini adalah seseorang yang bernama Malik yang memang pekerjanya itu selalu mempekerjakan seorang buruh lah ya. Tapi ya bahwa Malik yang dimaksudkan oleh sang suami ini adalah Malik adalah sang Malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Malik yang maha raja. Nah, maka dari itu yaitu pekerjaan ini amal-amal baik yang memang berhubungan di dunia apalagi yang berhubungan akhirat, bekerjalah dengan lillahi ta'ala, apalagi pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan pada hari Jumat sesuai apa yang dikatakan oleh pemuda yang datang kepada sang istri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah tadi menginspirasi kita menambah wawasan dan dijadikan kita teladan ya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.